Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillah, ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, ma sya'allah, la yasriqu su'a illa Allah. Bismillah, ma sya'allah, لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Pertama-tama sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghadiahkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Ketua DKM Bapak Arif Mahfudin, yang kami muliakan para asatidz yang sudah ada di tengah-tengah kajian ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya diberikan kesehatan, amin. Khususnya kepada bapak-bapak yang sudah datang menyempatkan setelah selesai sholat subuh, kita sama-sama bermajelis, duduk, berkomunikasi, kita sharing ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan semuanya dalam ridha Allah dan semuanya oleh Allah diberikan kesehatan, sehat wal afiyah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sama-sama kita saling mengingatkan sesama muslim. Kita tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditakdirkan dan diberikan sebuah kenikmatan, yaitu keimanan dengan agama yang sangat-sangat oleh Allah dijunjung tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sesungguhnya agama yang paling mulia ini, yang paling tinggi ini adalah agama yang kita anut pada saat ini, yaitu agama Islam. Dan alhamdulillah pagi ini kita dalam keadaan beriman kepada Allah sehingga bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan kita dengan kajian pagi ini. Mudah-mudahan kita seorang muslim yang taat kepada Allah ini, yang beriman kepada Allah ini, sama-sama mendapatkan ridha Allah dan ampunannya, sehingga kita kelak oleh Allah diselamatkan dari siksa api neraka. Dalam surah At-Tahrim Allah menyebutkan di ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Nah, ini ada potongan ayat pertama yang ingin saya sampaikan, sama-sama kita nanti diskusikan tentang tafsir dan ayat ini. Apa sih pentingnya ayat yang saya baca, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat ini Masya Allah, Allah menyebutkan supaya kita sebagai seorang muslim yang iman kepada Allah, supaya ke depan lebih hati-hati, lebih menjaga diri kita termasuk keluarga kita, supaya apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar, supaya keluarga kita oleh Allah diselamatkan dari siksa api neraka. Nah, sebetulnya ayat ini memang sudah terbiasa dibaca, cuma kita untuk menggali dan mengkajinya, apa sih maksud ayat ini, sama-sama kita pagi ini mungkin dalam waktu 20 atau 30 menit nanti disampaikan. Sesungguhnya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, maka jagalah dirimu, wa ahlikum, dan termasuk keluargamu, naro, dari sisa api neraka. Ini penting Bapak Ibu.
Konteks ayat ini adalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin itu sudah sepantasnya, khususnya bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga di sini. Alhamdulillah, ini bapak-bapak yang sudah mungkin punya keluarga semua, bahkan sudah punya anak ya. Jadi anak putra dan putri sudah lengkap, maka disinilah sepantasnya kita sama-sama mengingatkan bahwasanya apa kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum. Ahli ini ya keluarga kita, ya, ahlun keluarga. Jadi keluarga kita ailah. Nah di situ kalau wa ahlikum itu kan rujukannya banyak. Ada istri, ada suami, ada anak, ada kerabat kita. Kalau ailah itu satu keluarga saja. Nah di sini Allah menyebutkan sebelum ahlikum siapa? Anfusakum, diri kita, ya Bapak Ibu. Kita ini oleh Allah disuruh menjaga supaya kita diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Artinya apa, Bapak Ibu? Apabila kita melakukan hal-hal kebaikan, melakukan hal-hal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, maka otomatis kita diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Kemudian konsekuensi daripada apa yang diperintahkan oleh Allah itu banyak. Pertama adalah seperti yang kita lakukan pagi ini adalah Salat subuh berjemaah. Itu wajib apa sunnah? Wajib, ya, wajib. Itu wajib kita lakukan. Kita kerjakan wajib sebagai seorang muslim. Bahkan di situ disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saking utamanya sholat subuh, dalam hadis disebutkan, andai ini Bapak Ibu ya, andai kita tahu pahala sholat berjemaah subuh itu, ya, kita dalam keadaan pincang pun pasti merangkak gitu ke masjid. Saking utamanya kita melaksanakan sholat subuh berjemaah. Saking utamanya Pak, sholat subuh berjemaah ke masjid. Masya Allah, itu penting. Itu kan kita sebagai seorang muslim. Kecuali kita dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Dan bahkan banyak dalam hadis sahih disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dulu ada seorang sahabat yang buta, tidak tahu jalan. Izin kepada Rasulullah, saya tidak bisa ke masjid ya Rasulullah. Apa alasannya kata Rasulullah? Saya tidak bisa melihat, saya buta. Bagaimana saya bisa sampai ke masjid? Kata sahabat itu. Apakah saya sholat di rumah saja? Apa kata Rasulullah? Sholatlah di masjid. Karena mata itu bukan berarti kita menutup mata, bukan berarti kita buta. Tapi kalau hati kita tidak, maka insya Allah kita akan dihantarkan oleh Allah ke tempat tujuan kita, yaitu masjid. Jadi mata itu bukan ukuran kita itu melihat atau tidak. Kenapa begitu? Banyak saat ini matanya melihat tapi hatinya buta. Banyak Pak gitu. Melihat, berpandangan seperti ini, kita lagi berpandangan, tapi setelah dinasehati susah untuk mengambil hikmah dan kebaikan yang disampaikan. Itu jelas, itu jauh lebih buta daripada kita tidak punya mata. Jadi mata itu bukan berarti ukuran kita itu buta, tidak bisa melihat segalanya. Sekarang mata ada, tapi Masya Allah, kemungkaran, kemaksiatan, korupsi dan lain sebagainya, wah di depan mata, jelas. Nah itulah bahwasanya keutamaan berjemaah itu Masya Allah. Bahkan seorang yang tidak bisa melihat pun oleh Rasulullah SAW diharuskan untuk sholat ke masjid, saking utamanya. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya, amin. Anfusakum, diri kita ini perlu setiap waktu, setiap saat introspeksi, supaya apa? Supaya kita kelak menjadi hamba Allah yang lebih taat, yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih dilindungi oleh Allah, lebih diridhoi oleh Allah. Ketika kelak kita kembali kepada Allah, ampunan-ampunan itu akan datang. Kita tidak musyaqqah, kita tidak susah Pak. Ketika bangun dari alam kubur, kita tidak susah lagi.
menyiapkan hal-hal yang seharusnya ditanya sudah bisa jawab, tidak pusing lagi kita. Kenapa? Ya kita sudah mengumpulkan amal-amal selama di dunia gitu kan. Tapi ada peran penting, paling penting, paling wajib Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ahlikum, keluarga. Selain kita ini, sebelum kita mengkoreksi orang lain, menasehati orang lain, maka diri kita dulu. Kalau kata Nabi, kita dulu gitu kan. Jangan sampai kita kita pandai, sangat pandai sekali menasehati orang lain, tapi diri kita tidak. Ya, contoh, ayo Pak sholat subuh, tapi saya nggak sholat, tapi saya nggak berjemaah sholat. Nah itu sama saja bohong gitu kan, seperti itu. Jadi itulah pentingnya diri kita itu menasehati kita sendiri, Pak. Itu penting. Jadi kalau nanti kita punya masalah, melakukan satu hal kesalahan, itu jangan gampang menyalahkan orang lain. Introspeksi aja. Oh iya, mungkin saya. Jangan egois, jangan sombong ketika dinasehati. Marah kita. Kalau dia nasehati itu susah. Sebetulnya orang menasehati itu, Pak, itu kewajiban memang dari Allah dan Rasulnya. Kita dakwah itu penting. Cuma dakwah itu ada dua. Ada dakwah yang kalem, ada dakwah yang keras gitu kan. Tapi tergantung nanti yang didakwah siapa. Kita mau mendakwah siapa nih? Mau mengingatkan siapa? Kalau yang diingatkan itu susah, bahkan emosi sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, bukan berarti juga yang menasehati itu takut. Itulah Islam hebatnya. Kita itu bukan takut, cuma tidak boleh, Pak. Ingat, Pak, ada satu ulama misalkan, ada satu ustadz, ada satu habaib menasehati seseorang itu dengan nasihat yang yang keras gitu ya, dengan lantang. Itu wajar mereka. Karena kenapa? Mungkin sifat beliau seperti itu. Tapi dengan hal itu mungkin bisa takut yang dinasehati. Tapi kalau tidak, ya kita nasehati dengan lembut gitu kan. Tapi sekali lagi bukan berarti kita lembut, sudah dilembutin sudah, dikerasin sudah, itu bukan berarti kita takut, Pak. Karena dalam Islam itu tidak boleh. Sama seperti halnya bapak punya anak susah diatur, itu bukan nggak mau mukul, tapi dalam Islam kan nggak boleh kita menyiksa anak kita, menyiksa keluarga kita, itu tidak boleh. Nah, itulah Islam indahnya. Kita bermusuhan dengan orang lain, punya musuh, musuhnya brutal, hebat gitu ya, seolah-olah kalau nggak main fisik nggak bisa. Tapi bukan berarti kita takut. Kadang kita milih sabar dulu, mendoakan, ya itu. Karena dalam Islam itu tidak boleh kita, apalagi balas dendam, itu tidak boleh. Pada saat Rasul SAW dulu pada peperangan Uhud, ketika Hamzah paman beliau terbunuh, kemudian dibelah dadanya, jantungnya dimakan, pokoknya sadis Hamzah saat itu dibunuh. Ketika Rasulullah melihat itu, apa kata Rasulullah? Akan saya balas kelakuan orang yang telah membunuh pamanku dengan sadis ini. Kemudian turunlah ayat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Kata Allah, sesungguhnya memaafkan itu jauh lebih indah daripada kita membalas, kata Allah. Disitulah Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, ya Allah. Itulah kita lebih tenang, lebih sabar, Pak. Apapun itu yang menghalangi kita, apalagi dakwah, itu tenang-tenang saja. Kita berdoa kepada Allah, sabar saja. Karena hidayah itu pelan-pelan datangnya, tidak bisa instan, tidak bisa langsung kepada siapapun. Ini alhamdulillah, ini masya Allah, umat Nabi Allah Muhammad SAW saat ini lembut-lembut semua, hebat-hebat semua, taat-taat semua. Beda dengan di masa Rasulullah SAW, paman beliau Abu Jahal, Abu Lahab susah dinasehati, bahkan melawan, bahkan mau membunuh Rasul SAW. Nauzubillah min dzalik. Kembali lagi, ku anfusakum wa ahlikum. Kemudian selanjutnya wa ahlikum,
yaitu keluarga kita. Siapa keluarga kita? Keluarga kita ini harus kita jaga, kita ingatkan. Bapak-bapak, sebelum saya mengingatkan bapak-bapak, saya sudah ingatkan keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, bangun, kita tahajud dulu, kemudian jangan lupa sholat subuh. Nah, itu penting Pak, sebelum mengucapkan kalimat ini kepada orang lain. Wa ahlikum, ingat Pak ya, ini tugas kita sebagai laki-laki, ya, sebagai laki-laki kepala rumah tangga. Rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu penting Pak, karena laki-laki ini jauh perannya jauh lebih tinggi, lebih penting ketimbang perempuan. Jadi kalau ada perempuan bisa mengalahkan laki-laki, itu sudah kebalik dunia. Artinya apa? Mohon maaf, ada suami diatur oleh istri, takut oleh istri, itu udah kebalik dunia. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dijauhkan. Karena kenapa? Peran laki-laki itu penting, apalagi urusan agama. Ini Pak, urusan agama. Kalau melihat istri kita lebih banyak kegiatan di luar keagamaan, mohon diingatkan. Tidak ada masalah Pak. Oh saya nggak enak Pak, takut istri saya ngambek, takut istri saya nanti apalah, kemudian saya nggak dapat jatah malamnya, misal gitu ya. Itu nggak usah takut Pak, ini urusan laki-laki ya. Wah nanti saya nggak dapat jatah gimana, dicuekin. Wah itu beda lagi Pak, itu urusan lain gitu kan. Jadi ingatkan, ayo sholat, daripada mohon maaf mungkin istri kita kemana-mana, keluyuran kemana gitu lah, lebih banyak ngetem di tempat lain ketimbang menjaga anak-anak dan rumah tangga kita. Itu penting, itu kewajiban. Jika kita tidak menyampaikan, dosa hukumnya. Nah, itu penting, dosa gitu. Sebagai laki-laki, maka alamat kita ini akan dipanggang lebih dulu oleh Allah nanti di neraka. Ingat itu. Kemudian setelah anak siapa? Setelah istri siapa? Anak-anak kita Pak. Ini penting. Ini fenomena ingin saya sampaikan di khususnya saya. Alhamdulillah saya juga punya anak perempuan Pak. Wah itu penting. Karena anak perempuan ini harus kita jaga. Karena cinta pertama kita itu adalah anak perempuan yang harus kita muliakan. Perempuan itu dimuliakan Pak ya. Istri, anak perempuan kita, orang tua kita, kemudian mertua kita, itu dimuliakan. Jangan sampai tidak dimuliakan. Ya itu penting bagi kita ini memuliakan anak perempuan kita. Kita jaga. Yang ada fenomena sekarang Pak, kebiasaan Yahudi, kebiasaan Barat sana itu udah dipakai oleh kita. Apa itu? Banyak anak-anak sekarang lulusan SD, SMP aja pulang sekolah udah diantar oleh siapa? Oleh laki-laki yang tidak dikenal. Banyak Pak ya? Banyak. Dan bahkan orang tuanya bangga. Jangankan orang tua, neneknya bangga. Alhamdulillah, cucu saya ada yang nganterin. Padahal laki-laki kita ini nggak kenal. Laki-laki itu siapa? Tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan nasab nggak ada. Tidak ada hubungan ailah, yaitu perkawinan. Hubungan apa ya? Suami istri tidak ada. Dengan tenangnya dia mengantarkan putri kita ke rumah kita dan bangga. Bahkan disuguhi minuman masuk ke dalam rumah kita. Na'udzubillah min dzalik. Allah akan murka kepada kita. Maka kita ini punya anak perempuan ya dijagalah. Kadang fenomena ini kebalik Pak. Dalam Islam itu kan kata Nabi dalam hadis disebutkan, jika engkau menikahkan anakmu maka pilihlah apa? Wa jamaliha, kecantikannya. Maksudnya cantik bukan hanya fisik tapi hatinya. Wa diniha, agamanya. Tapi apa kata Allah? Apa kata Nabi? Fadhar bidzati din taribat yadaka, maka pilihlah agamamu, maka insya Allah semua akan selamat, akan berkah. Paling penting, kalau kita memilih jodoh lebih selektif. Sekarang kan begini, kalau anak kita mau dilamar seseorang Pak, pasti orang tua ini nanya, kamu kerja di mana? Gajinya berapa? Mau ngasih makan apa anak saya? Wow, sadis.
apa namanya, interogasinya sadis. Supaya apa? Supaya punya menantu yang baik. Tapi dia lupa, di saat anaknya sekolah, di saat anaknya kuliah, itu bebas dibawa laki-laki siapa saja. Betul nggak Pak? Betul ya. Dari mulai SMP, SMA, sampai kuliah, ditenteng oleh laki-laki lain, bodoh amat. Yang penting anak saya selamat, tidak luka gitu kan. Nah, tapi ketika dia mau mengawinkan anaknya, ada yang melamar, ditanya semua, bagaimana sholatnya, bagaimana agamanya, bagaimana apa namanya pekerjaannya, gajinya bagaimana. Nah ini yang kebalik Pak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada ini. Nah ini anak-anak kita, khususnya yang laki-laki dan perempuannya kita jaga. Kalau misalkan kita punya anak-anak laki-laki ini Pak, agak gede, nah boleh kita, karena dalam Islam nggak ada namanya pacaran Pak ya, mohon maaf. Jangan bilang begini, boleh nak pacaran tapi jangan diapa-apain. Lah, kok Anda? Boleh pacaran tapi tidak boleh diapa-apain, ya sama aja itu. Menyuruh ke dosa gitu kan. Cuma selamatnya tidak diapa-apain. Nah ini bedanya ini Pak. Disitulah ada satu keluarga minta keberkahan dari Allah. Itu yang ada laknat. Rumah itu tidak akan bahagia. Rumah itu tidak akan bahagia. Kenapa? Disitulah dia setiap harinya menumpuk maksiat. Sholat, bapaknya sholat ke masjid, tapi anaknya pacaran, dibawa laki-laki lain, bolak-balik, dijemput, dianterin, pokoknya kayak suami istri. Masya Allah. Bahkan makan berdua di rumahnya. Allah, itu apa? Mau selamat kita sebagai bapak, sebagai keluarga, bapak ibu, khususnya ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini adalah madrasah paling utama bagi anak-anak kita. Ingat Bu ya, ini ibu ini pendidikan paling utama. Sifat anak itu akan melihat bagaimana karakter ibunya. Ibunya biasa TikTok, ya anaknya enggak jauh dari itu. Ibunya biasa ngetem, biasa enggak pulang-pulang, mengabaikan suami, mengabaikan anak, ya jangan harap bapak diservis full oleh istri. Karena kenapa? Ya tadi banyak enggak enaknya, banyak takutnya. Nah itulah tugas laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini saya bukan menasehati bapak, saya lagi menasehati saya pribadi Pak. Supaya apa? Supaya kita ke depan sama-sama menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik, yang lebih taat, untuk saling mengingatkan kebaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, wa ahlikum. Keluarga kita ini sangat spesial kata Allah. Supaya apa? Makanya Allah menyebutkan wa ahlikum. Ahlimu, keluargamu, itu kita jaga Pak. Kita ingatkan. Yang tidak biasa tahajud, yang tidak biasa sholat, yang tidak biasa melakukan hal-hal kebaikan, kita ajarkan, kita suruh dia. Maka kalau kita melihat fenomena seperti tadi Pak ya, anak kita gitu kan, ayo nak sholat ke masjid gitu kan, itu penting. Anak-anak muda ini Pak, kalau saya lihat awal-awal aja di sini nih semangatnya luar biasa. Anak-anak muda ini Masya Allah, semangatnya ketika diajak ngumpul, yuk kita ada kegiatan ini Agustus, coba besok lihat kegiatan Agustus, anak-anak muda dipanggil suruh kumpul di sini jadi panitia full masjid. Coba, adakah anak-anak muda tanggung di sini? Sholat paling 1, 2, 3, 4. Yang salah siapa? Ya silahkan kita introspeksi diri aja. Siapa yang salah? Di sini banyak Pak, anak-anak tanggung, remaja, Masya Allah, ketika ada kegiatan mereka semangatnya luar biasa. Tapi tidak ada yang mengingatkan ketika ada kegiatan sholat, kegiatan berjemaah, itu kosong. Fadhi, kalau kata orang Arab itu fadhi, kosong, tidak ada manfaat di dalam. Maka itu kita ingatkan, ayo nak ke masjid, ayo jangan cuma kegiatan minta sumbangan aja semangat, tapi ketika sholat berjemaah kosong. Ini isinya yang sepuh-sepuh semua kita ini, yang 40 tahun ke atas, sudah detik-detik kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengikuti tradisi. Kalau di Istanbul, di Turki itu Pak, itu kan sekuler ya. Masjid banyak, tapi yang muda tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat.
Yang ke masjid siapa? Yang sudah 76 tahun, sudah tidak bisa bekerja lagi. Artinya apa? Sudah detik-detik mau dipanggil oleh Allah, sholat mereka. Itu sekunder banget. Masjid banyak, tapi tidak ada yang sholat. Nah, kita jangan meniru itu. Jangan meniru ajaran siapa? Kemal Atatürk. Bahaya. Bahaya kita. Anak-anak kita didiamkan karena takut kepada anak kita. Kita ini lebih takut. Anak dewasa dikit aja takut untuk menasihati. Sangat takut, Pak. Itu fenomena. Asli kita takut. Jangan pernah takut kepada anak laki-laki kita. Apabila kita hanya menuruti nafsunya mereka, maka celakalah kita nanti tuanya. Kita yang akan disiksa oleh anak kita. Kita yang akan menangis oleh sifat-sifat anak kita yang tidak baik. Itu penting. Termasuk apa? Anak perempuan kita, jangan gak enak. Wah, ini sudah terlanjur dekat dengan temannya yang nganterin, gak enak. Nanti kalau Pak Ustadz, dinasehatin, takutnya nanti melakukan hal-hal yang tidak ini. Bapak, ibu lebih lebih menyesal mana ketika anak kita saat itu tidak selamat, bermaksiat, kemudian naudzubillah sampai hamil di luar nikah. Apa yang akan kita perbuat? Malu iya, aib iya, anaknya ada namanya anak zina. Pak, jangan lupa di Indonesia ini banyak anak lahir itu di luar nikah semua. Saya hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita ini nanti punya jodoh, anaknya nikah bukan dengan anak yang hasil zina. Alhamdulillah min dzalik. Banyak, Pak, hati-hati. Sekarang orang nikah, bapaknya nikah, anaknya udah gede. Banyak seperti itu. Nikah, anaknya udah gede. Kemudian banyak hasil zina, kita nggak tahu. Perempuan yang dinikahi oleh anak kita itu hasil zina apa enggak? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dijauhkan anak perempuan kita. Kita jaga, Pak. Makanya dalam hadis itu, ketika sudah azan maghrib, kuncilah pintu, tutup jendela, anak perempuan kita masukkan ke rumah. Tidak boleh, Pak. Oh, nggak apa-apa, nak, mainlah sama temennya. Yang penting selamat pulangnya, gitu kan. Oh, jam 10 datang, makasih ya, Dek, gitu kan. Kata bapaknya dengan kata-kata indahnya, berterima kasih kepada si cowok itu. Padahal bukan suaminya. Begitu hebatnya, begitu dosanya kita itu, membiarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita diwakafkan ke bukan mahramnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu nanti, ya Allah, mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh-soleha, mendapatkan jodoh yang baik. Ya, nggak begitu, Pak. Nggak bakal Allah kasih gitu kan kebaikan itu. Maka kita itu jaga anak-anak kita, keluarga kita, khususnya sholat, Pak. Bekali sholat, karena bekal sholat itu paling indah. Paling indah ketika kita nanti sholat ibadah yang bagus, maka saya yakin insya Allah matinya kita akan mati husnul khatimah. Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Sayyidina Ali pernah berkata pada saat itu kepada para sahabat lainnya di kota Madinah, apa? Ni'matul iman, nikmatnya iman itu satu, kata Sayyidina Ali. Apa? Yamutu bil Islam. Kita mati dalam keadaan Islam. Nikmat paling baik itu satu, mati dalam keadaan Islam. Bapak berjihad mengingatkan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, kemudian kita mati. Oh, itu bekal paling baik. Bapak itu Masya Allah akan dikenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita ini sebagai pemimpin yang baik, menasehati keluarga kita dengan baik, mengingatkan sholat, mengingatkan kebaikan, sekolahlah supaya kita menjadi orang yang hebat. Itu bagus. Bahkan sekarang anak-anak, Masya Allah, tidak sekolah pun orang tua kadang bangga. Anak-anak SD, Pak, mohon maaf, kalau saya jalan itu, aduh, SD, SMP lah, merokok semua. Bayangkan, anak laki-laki sekecil itu sudah bangga dengan bangganya mereka. Saya sampai bingung, ini orang tuanya siapa gitu kan? Boncengan dengan perempuan sambil merokok, naudzubillah min dzalik. Itu kita harus sama-sama berdakwah di sini, mengingatkan. Mungkin ada keluarga kita
sanak famili kita, ada yang melakukan yang saya sampaikan tadi, anaknya dibawa oleh laki-laki lain, temannya, itu jangan bangga Pak, karena itu bukan suaminya. Terus kemudian anak saya yang laki-laki misalkan, bapak punya anak laki-laki, bawa perempuan lain, itu jangan diizinkan, jangan, tidak boleh gitu kan. Jadilah laki-laki yang sok mahal, jual mahal, jadilah perempuan yang betul-betul istimewa. Ya, anak-anak kita diistimewakan Pak. Boleh yang menyentuh anak kita kecuali suaminya nanti, calon suami. Nah itu baru hebat kita. Maka jagalah. Dan alhamdulillah saat ini Indonesia ini rekor paling hebat. Pondok pesantren ini luar biasa Pak, sangat membantu. Banyak sekarang pilihan-pilihan orang itu memondokkan anaknya supaya apa? Apalagi perempuan. Sebetulnya supaya diselamatkan dari hal-hal pergaulan yang tidak baik. Supaya anak-anak kita itu baik. Bahkan tidak mondok pun tidak ada masalah. Tapi bukan jaminan mondok itu. Kadang di pondok pulangnya jauh, akhlaknya seperti bukan seperti mondok. Mana brutal pulang mondok. Karena kenapa? Ya esensi menuntut ilmu di pondok itu tidak ada. Karena takut kepada bapaknya, karena takut kepada ibunya, jadi terpaksa mondok. Artinya hasilnya pulangnya biasa-biasa saja. Kita tidak memondokkan anak, tidak ada masalah. Yang penting ingatkan, malam tidak boleh keluar, tidak boleh ikut-ikutan segala macam. Supaya apa? Supaya anak kita diselamatkan oleh Allah. Kalau kita meninggal bagaimana? Anak kita tidak dibekali agama, sholat, akhlak yang baik. Kalau kita meninggal Pak, nangis kita di alam kubur. Tidak ada yang bisa mendoakan, tidak ada yang bisa memberikan amal jariah kepada kita, karena anak kita sudah bangkang kepada kita, kepada orang tua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua oleh Allah dijauhkan menjadi hamba-hamba yang tidak taat kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Jangan sampai, kata Allah, kita ini Pak yang melakukan dosa sekeluarga, dosa berjemaah, itu jadi apa? Jadi kayu bakarnya api neraka. Wow, na'udzubillah min dzalik. Nanti kita ini yang jadi kayunya. Api itu kayunya apa? Yang membakar mati. Ya kita. Dosa berjemaah. Suami tidak menyuruh istrinya sholat, dosanya berjemaah. Jangan minta keberkahan dalam hidup. Harta itu bukan masalah sedikit banyaknya Pak. Banyak yang kaya di sini, masya Allah. Mobil ada, apa ada, tapi bukan ukuran berkah Pak. Berkah itu bukan begitu. Berkah itu tidak habis-habis, tenang, tidak punya masalah, keluarga bagus, enak, anak manut. Wah, masya Allah, itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Beli apa aja ada, nah itu barokah. Kalau hanya duit banyak untuk bayar hutang, itu bukan berkah Pak. Itu tuntutan ya. Nah, jadi musibah. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi? Kita itu minta kepada Allah supaya dijauhkan dari namanya hutang piutang. Tidak baik kita selalu berhutang. Jangan ikutin tren gaya hidup. Jika kita tidak mampu, tapi kita kadang memaksakan diri supaya kita terlihat lebih elegan, gitu kan? Tapi ujung-ujungnya kita berhutang, berhubungan dengan yang namanya bank online, gitu kan. Nah, inilah saat ini fenomena terjadi di negara kita ini, yang bapak-bapaknya didoktrin dengan judi online, anak-anaknya didoktrin dengan namanya game online. Na'udzubillah. Mau dibawa kemana? Ini khususnya anak-anak saya. Nah, kita batasi mainnya, seminggu sekali misalkan main game. Nah, itu berpengaruh Pak. Susah dinasehati, susah bangun sholat subuh, susah untuk baca Al-Quran, susah untuk sholat. Itulah kebanyakan 85% orang tua, khususnya laki-laki dan ibu-ibu, takut kepada anak laki-laki kita, takut kepada anak-anak remaja. Paling takut anaknya udah gede dikit bangga, dibiarkan semua kesana kesini, gitu kan, takut untuk menasehati. Nah, ini tugas kita, khususnya para ustadz, para alim, tokoh-tokoh yang masya Allah luar biasa di sini. Ingatkan semua, jika melihat sesuatu kemungkaran Pak, silahkan, jangan banyak takutnya, nggak bakal mukul orang dinasehati itu.
kecuali kita menasehati ya yang bukan muslim atau dia tidak punya agama, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan apalah gitu ya. Nah, susah gitu kan, tidak beragama. Tapi selagi dia punya beragama, agamanya apapun, kasih sayang itu pasti diajarkan. Dalam agama Nasrani, kalau ingin kamu punya ketenangan, dalam kitabnya Alkitab disebutkan apa? Pulanglah kamu dalam keluargamu, maka engkau akan tenang, mendapatkan kedamaian di dalamnya. Berarti apa? Dalam keluarga itu penting, damai kita. Kedamaian itu penting. Berarti bermusuhan itu tidak boleh. Saling bermusuhan. Nah, itu. Ini peran penting untuk para asatid, para ustadz, khususnya Masjid Al-Hijrah ini. Ketua DKM Masjid Al-Hijrah ini adalah simbol peradaban safirnya ada di sini. Mau ngajinya, sholatnya, dakwahnya, silahkan. Jadikan peradaban supaya apa? Ya supaya kita dilihat, sentralnya agama itu di sini, seperti itu. Jadi tidak hanya kita mengumpulkan anak laki-laki, anak remaja hanya untuk kegiatan-kegiatan kegiatan saja, tapi kegiatan-kegiatan keagamaan, sholat, bagaimana pentingnya berjemaah, bagaimana pentingnya mengaji, bagaimana pentingnya mencintai keluarga, itu penting. Jadi itulah tugas kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sama-sama kita terapkan dalam hati kita, kita amalkan supaya anak istri kita, keluarga kita oleh Allah diselamatkan, dan kita juga semuanya nanti kelak bersama keluarga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum selesai, kita tutup dengan doa. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhirna ya Allah jami'as sayiat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana hikmatak wa anzil alaina rahmatak walbisna libasa afika wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan semata-mata mungkin atas dosa-dosa saya. Aku qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.